Ini mesin kerusakan terparah sepanjang yang saya temui ya. Tapi akhirnya setelah berjuang diganti beberapa dapat dan kita utak-atik, akhirnya mesinnya kembali normal. Oke teman-teman, ikuti tutorialnya. Ini teman-teman, ketika saya datang kondisinya seperti ini ya. Katanya sudah lama taruh di luar ini. Jadi kena cuaca, kena hujan, kena panas, kena angin, rusak parah ini. Katanya mau diperbaiki lagi. Kondisinya sangat memprihatinkan. Ya, apa yang boleh buat? Sebagai teknisi saya harus bisa mengatasi ini ya, walaupun nantinya ada beberapa spare part yang harus kita ganti karena berkarat maupun bengkok ya atau patah. Ini sama sekali nggak bisa diputar, nggak bisa gerak. Jadi yang pertama kita buka adalah bagian cover ini atas ini ya. Kita cek di sini di bagian tiang jarum ataupun gula-gulanya ya. Biasanya di sini ada penumpukan karat ataupun kotoran. Juga yang angkatan sepatunya tuh. Semuanya kita baluri minyak ya, minyak mesin. Kalau tidak ada minyak mesin, boleh pakai minyak sayur juga nggak masalah ya, atau pakai solar atau pakai oli juga nggak masalah ada. Yang penting ada pelumas. Ini dimaksudkan untuk menghilangkan karatnya, supaya karatnya kabur semua. Nanti kita memudahkan untuk ketika kita membuka baut, merubah-rubah bagian-bagian yang dicurigai macet. Jadi kita nanti mendapatkan kemudahan. Ini kita sedang membuka dia punya blok rotari ya, blok saddle hook yang bagian bawah ini. Jadi teman-teman siapkan waktu Anda ketika menyaksikan video ini, karena durasinya lumayan panjang ini. Ya, tidak apa-apalah. Saya sebagai edukasi aja, memberikan pengalaman. Siapa tahu teman-teman juga mempunyai permasalahan yang sama seperti ini, bisa diikuti dan dimanfaatkan ya. Saya hanya berbagi. Selanjutnya terserah Anda. Nah, ini dia. Kita kendorin, kita buka, dia punya baut, kita lepas, dia punya ini bloknya ya, ini namanya blok rotari ini tuh. Susah banget ini bukan juga ini, karena sudah sangat menyatu, dia punya karatnya terlalu lama dia. Ini juga udah parah ini juga, waduh udah buntung lagi tuh ya. Nanti kita ganti ini. Jadi mesin itu bagaimanapun kondisinya masih bisa diperbaiki, asalkan satu catatan, spare partnya masih ada ya, masih tersedia di toko-toko. Jadi kalau kita memperbaiki mesin itu utamakan kita cari tahu dulu apakah spare partnya masih ada. Kalau yang seperti ini masih ada teman-teman ya, banyaklah dijual di toko-toko mesin jahit ataupun di toko online. Nah, ini kita buka, dia punya sambungan yang mengarah ke atas ini, antara as atas dan as bawah kita buka. Jadi satu-satu semuanya kita perhatikan, kita semuanya kita buka. Ya, karena kalau dengan seperti ini kita harus mau tidak mau harus total bongkar ini. Karena si pemiliknya bilang ke saya bahwa mesin ini harus diperbaiki, harus jalan. Karena katanya ini peninggalan orang tuanya ya. Jadi warisan ini. Orang tuanya sudah tidak ada dan mereka ingin ini menjadi kenangan keluarga ya. Karena ibunya dulu katanya tukang jahit. Ini kita buka, dia punya baut kerucut ya atau baut dangdang. Dia masih tidak mau bergerak sama sekali, masih macet teman-teman, nggak mau gerak sama sekali. Kita beralih ke tempat yang lain ya. Setelah ini kita buka lagi, dia punya ini
Nah, ini namanya cagaknya ya, sambungan segitiga. Sambungan segitiga ini menggunakan kunci pas nomor 14 ya. Jadi teman-teman kalau mau bongkar ini harus punya kunci 14, kunci 10, kunci 11 ya. 3 itu aja. Oke. Ini kita juga membuka as bagian penggerak gigi ya, penggerak naik turun gigi. Ini dia, ini harus kita keluarkan. Ini dia macet juga ini, pokoknya ini hampir 80% parah ini macetnya, ini hampir semuanya macet emang. Sudah kita buka, dia punya segitiga penyambung antara atas dan bawah. Ini juga kita buka, dia punya as penggerak gigi ya, penggerak gigi naik turun. Ini kita copotin, mau tidak mau kita harus copotin ini. Kalau mau dipakai, kalau sisinya mau bisa dipakai normal lagi ya harus kita kasih apa, kita mesti ada pengorbanan, mesti beli spare part yang nggak bisa dipakai lagi, harus kita beli. Nah, ini juga as ini juga nggak bisa gerak sama sekali nih. Ini as penggerak buat rotary hook ya, buat saddle hooknya itu yang mengarah ke skoci itu sama sekali nggak bisa sama sekali teman-teman. Dia benar-benar mati ini. Jadi kita jangan putus asa, lanjutin terus. Ini di bagian hooknya juga ya, saddle hooknya atau di blok rotary juga dia nggak bisa gerak, itu benar-benar mati nih. Kita terus berjuang ya, kita poles-poles minyak, siapa tahu dia bisa meringankan ya, bisa luluh dengan minyak. Tapi ternyata ini sangat sulit teman-teman, karena kondisinya sangat-sangat parah. Jadi di bagian bawah juga belum ada yang bisa didapat ya, di mana letak macetnya. Ini hampir semuanya macet ini. Atasnya sekarang kita fokus ke atas deh. Kita lihat bagian yang jarumnya. Ini kita bersihin dulu pakai minyak, dengan harapan dia punya karat-karatnya kabur. Semuanya kita kasih minyak, semuanya dibalur minyak. Teman-teman kalau sudah seperti ini harus siap-siap dengan minyak nih, dengan minyak, dengan kuas ya. Lebih bagus kalau pakai WD nih, semprot, nah itu lebih bagus ya. Tapi kita apa adanya dah, adanya minyak ya minyak lah, nggak usah terlalu maksakan. Ikuti terus tutorial ini. Coba ini kita getok sedikit, nah baru kita putar. Nah ada gerakan sedikit teman-teman, tapi tiang jarum nggak bisa bergerak. Dia tiang jarumnya tetap tidak mau bergerak, walaupun dia bisa berputar sedikit ya. Ini keras juga. Ini artinya tiang jarum juga macet ini. Macet. Tiang jarumnya itu harusnya dia ketika diputar dia naik turun. Ini enggak, dia enggak naik turun, dia tetap ya. Coba kita lihat, kita buka dia punya tiang jarumnya. Oke, sebelum dilanjut, saya minta teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe terlebih dahulu. Ternyata satu pun tidak ada yang berhasil ya. Yang jarumnya tidak bisa dibuka bautnya. Ini ketika saya membuka ini tidak sempat memvideokan karena sangat-sangat rumit ini. Saya repot pegang handphone dan juga membuka ini, harus menggunakan tangan dan alat bantu ya. Ini kita ganti nih. Ini beberapa yang kita ganti, yaitu topinya diganti tuh.
seperti ini. Nah, dia punya ini juga diganti nih ya, tuh blok kotanya diganti. Nah, hooknya juga diganti, kita udah siapin. Nah, terus dia punya engkol juga tuh, atau aisannya juga diganti nih tuh seperti ini. Jadi ada sekitar 6 atau 7 item nih yang saya ganti ya. Nah, berikut pelatuknya juga itu dia macet itu. Ada 6 atau 7 lah tuh, yang jauh kita ganti juga ya. Yang kita siapin. Nah, teman-teman kalau sudah begini kita tinggal pasang-pasangin nih. Pasangkan kembali. Tapi ini masih macet ini. Dia punya tiang as utama ya, as yang besarnya macet ini. Nah, ini kita coba buka as utama ya, karena ini as ini sangat-sangat vital nih, berperan sangat-sangat vital. Kalau ini tidak bisa bergerak, semuanya pun tidak akan ikut bergerak. Ini kita sedang mengusahakan agar dia punya as utama ini bisa bergerak. Ini kita sudah pakai segala macam kunci ya. Dia bisa bergerak nih sedikit-sedikit, tapi berat banget ini. Tidak akan mungkin bisa kalau seandainya dipasang pun, dipasang-pasang pun tidak akan pernah bisa, karena nantinya kalau dipasang pasang dinamo nggak bakal kuat. Coba kita buka dia punya ini supaya tidak menghalangi ya. Ini adalah rangkaian buat spool atau buat isi benang. Ini kita coba buka supaya kita agak leluasa untuk mengatasinya. Nah, seperti ini teman-teman. Bautnya kita buka aja lah biar telanjang semua dah. Palang dibongkar semuanya. Seperti ini teman-teman. Jadi mesti harus penuh dengan kesabaran ya mengatasi mesin seperti ini. Nah, ini kalau dia sudah berhasil putar atau enteng, semuanya kita pasang. Ini terakhir ini. Kita masih mengupayakan. Nah, siapa tahu dengan diputar-putar seperti ini, disiram minyak, dia punya karatnya keluar ya dengan sendirinya. Walaupun dengan usaha payah, aduh, handphonenya tuh balik tuh. Ini terus kita putar. Ini as yang kesini rupanya ada karatan di dalam ini nih. Nah, sepertinya mau tidak mau kita harus pakai cara lain. Kalau memang tidak bisa, kita keluarin dia punya asnya ini ya teman-teman. Tapi kita usahakan jangan dulu dikeluarin nih, karena termasuknya sudah kelas berat ini kalau sampai mengeluarkan ini ya. Semuanya kita trondolin ini, kita lepas semuanya. Kita masih mengupayakan supaya ini lancar ya teman-teman. Sangat berat teman-teman. Ya, ini adalah upaya terakhir ini. Kita masih punya satu peluru. Seandainya ini belum kena, kita keluarin mau nggak mau ya. Masih berat teman-teman. Apakah beratnya dari bawah, pengaruh dari bawah? Kita cek juga di bawahnya. Sepertinya tidak, bukan dari bawah, memang ini atasnya ya. Tadi kan bawahnya kita sudah pasang, sudah bongkar segala macam, tetap dia begitu. Jadi kemungkinan ini kita harus baca teman-teman, harus kita ketahui ya. Ini udah kita keluarin dia punya as yang tengahnya ya. Coba kita buka yang as bawah nih, yang mau ke arah maju mundur gigi. Kita buka ini, apakah pengaruh dari sini? Kalau analisa saya sih sepertinya tidak dari sini, ini tetap yang atas yang susah, yang macet ya. Enggak. Karena ini ketika kita buka baut seperti ini, dia bisa, nggak masalah, ini masih bisa goyang-goyang.
artinya kemacetan itu tetap posisinya di atas ya. Namun apa salahnya kalau kita juga mencoba ya teman-teman. Kita coba dan coba lagi. Karena kalau sudah membongkar yang atas itu sudah termasuknya kelas berat teman-teman. Nah, ini juga coba kita buka lagi. Oh, berarti dia tetap macet teman-teman. Macetnya tetap parah. Jadi tidak berpengaruh dengan yang bawah ini ya. Walaupun dibongkar semua yang bagian bawah, kita yakini tetap dia atasnya tetap macet. Ini artinya apa? Artinya as utamanya memang benar-benar macet teman-teman. Oke. Nah, kalau sudah begini mau tidak mau as utamanya kita keluarkan teman-teman. Ini biasanya terjadi karat di pertengahan ini nih. Ujung-ujung dan tengahnya. Biasanya yang karat itu bagian ujung aja. Ini rupanya di bagian dalam juga macet ini. Nah, kita dorong seperti ini. Kita getok-getok. Nah, kemudian kita keluarkan dari sini. Nah, ini keluar teman-teman ya. Nah, itu dia. Ini dia penyakitnya. Ini masih itu karat di tengah-tengah tuh ya, ada warna coklat seperti itu. Nah, saya yakin kalau karat ini kita bersihkan atau kita buang, ini akan kembali normal teman-teman. Jadi ini tidak bengkok ya, ini posisinya, kondisinya hanya berkarat saja, ini berkarat. Nah, seperti ini. Ini agak susah juga. Nah, karatnya ini nanti kita bersihkan. Kita sedang mencoba untuk mengeluarkan ya. Sepertinya tidak perlu dikeluarkan teman-teman. Ini kita gosok-gosok aja ya, menggunakan kikir ataupun amplas ya. Amplas kasar sambil putar-putar ini. Nah, ini saya yakin kayaknya ini yang membuat dia macet ini teman-teman. Karena lama dia nggak kena minyak. Makanya teman-teman misalkan kalau mempunyai mesin seperti ini rajin diminyakin ya, apalagi ini sampai bertahun-tahun namanya. Nah, seperti ini teman-teman, bagian langka kita buang aja ini sambil kita minyakin, sambil kita gosok-gosok dengan kikir ataupun amplas ya. Nah, ini kita, jadi teman-teman gak usah khawatir. Teman-teman memiliki mesin seperti ini macet, bongkar saja, gampang pasangnya. Nanti ngomong ke saya ya, tinggal japri aja. Oke. Sudah selesai kita bersihkan. Ini sekarang kita masukin lagi teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat nanti. Nah, ringan teman-teman sekarang ya. Pakai satu tangan pun bisa itu sekarang, pakai jari dua jari juga bisa. Tadi kita pakai kunci segala macam ya, pakai alat-alat berat juga tidak bisa berputar. Sekarang bisa berputar nih teman-teman. Artinya kita sudah berhasil teman-teman ya, berhasil dari kemacetan nih ya, dari yang namanya macet karena karatan di dalamnya. Ini kita sudah berhasil. Kita tinggal pasang semuanya. Oke. Setelah berhasil dipasang dan sudah tidak macet, kita pasang kembali ini yang namanya as gantung ya. Ya, ini tutupnya nih, gampang pasang inilah teman-teman. Yang penting teman-teman teliti, itu ada baut cuma ada 2 kok. Pokoknya baut ini terbalik juga nggak apa-apa ya, bolak-balik nggak masalah ini masang ini ya. Ini yang mengarah ke bawah teman-teman ya. Ya, ini ada as yang mengarah ke bawah karena ini posisi dalam, jadi kita tidak bisa terperlihatkan. Nah, ini teman-teman pasti tahu lah, cuma ada satu itu kok mesin itu, apa dia punya as itu. Ini kita sedang memasang dia punya penutup atau bautnya ya. Bautnya kita kencangkan dari atas. Posisinya gampang ini, dari atasnya kita intip seperti ini.
lalu kita kencangkan ya, kita pasin dulu. Kalau udah pas kita pasang bautnya. Oke ya, jadi kalau sudah pas seperti ini posisinya, kita langsung kencangkan saja bautnya teman-teman. Ini pas tengah ya teman-teman. Kita kencangkan dengan menggunakan obeng ya, obeng min, obeng kecil maupun obeng besar juga bisa ini. Usahakan dia tepat, tidak miring ya, sebab kalau dia miring nantinya posisinya akan tidak sempurna. Memang di bagian sini sebenarnya gampang, hanya karena posisinya di dalam jadi kita kesulitan. Itu jelas ya teman-teman. Kalau sudah, ini bautnya ada dua ya, sebelah sana dengan sebelah sini. Yang sebelah sini agak gampang karena terlihat kalau sebelah sini ya. Tapi kita jangan menyerah, pasti bisa. Sudah kita pasang bautnya yang tadi, sekarang kita pasang kembali nih alat buat penyepul atau alat buat penggulung benangnya. Ini sebenarnya tadi pasang juga nggak apa-apa, tapi tidak bagus lah kalau dari pasang, rusak pemandangan ya. Lagi pula ini kan masih berfungsi, dia buat menggulung benang ya, menggulung spool namanya itu. Nah seperti ini teman-teman. Nanti kalau misalkan spoolnya tidak bisa berfungsi, nah ini caranya juga bisa ini. Cari di channel saya yang lain, di video saya yang lain, cara memperbaiki penggulung benang atau spool ya. Nah, seperti ini teman-teman, gampang ini, sangat mudah nih, membukanya juga gampang, pasangnya juga gampang. Ada baut dua situ. Kalau tidak mau ribet teman-teman, beli aja tuh alat spoolnya kalau memang dia nggak mau nyepul ya. Nah, kita pasang topinya nih yang ini ya. Kita pasang, masukin begitu aja. Nah ini rupanya ujungnya. Ujungnya tidak mau masuk ini, sepertinya bekas kegetok. Jadi teman-teman nanti kalau mau menggetok ini hati-hati ya. Kalau dia agak melebar sedikit ya, kita ini aja diharusin ya, diratain pakai kikir. Kalau nggak ada kikir boleh juga pakai amplas ya, amplas yang kasar itu teman-teman. Masih kita aja kok, cuma ujungnya aja kok. Karena waktu digetok tadi dia mungkin berubah ya, melebar. Jadi ketika memasukkan alatnya itu dia agak besar dia. Nah setelah digosok ini nantinya dia akan pas dia. Memang diciptakan tuh untuk yang ukurannya pas ya. Oke, kadang tidak boleh lebih, harus pas banget itu. Oh, sudah rata, tinggal dipasangkan saja. Nah, waktu mengikir ini harus diputar-putar ya, juga rata gitu ya. Tangan kiri sampai memutar-mutar, dia punya itu ya. Nah seperti itu ya, diputar. Kita masukin seperti ini. Nah ketok sedikit, nah masuk teman-teman. Nah itu nggak susah lah masangnya, teman-teman pasti bisa lah, tinggal masukin doang gitu. Ini memang ukurannya ngepas ya, tidak longgar. Sebab kalau longgar dia nanti akan terlepas dia. Ya pas banget itu ukurannya. Karena ini kita beli yang bukan ini ya, bukan bawaannya, jadi nggak ada lubangnya, jadi pas banget. Tapi rata-rata semua sama kok, pas dia ukurannya. Oke, lanjut lagi ya. Setelah itu kita lihat bagian bawahnya. Kita pasang dulu yang tadi sudah dilepas-lepas.
Nah, ini cara memasang ini seperti video-video saya sebelumnya. Ini jangan terlalu kencang ya, jangan terlalu kencang dan juga jangan terlalu kendor. Harus bergerak dia ya ketika kencangkan bautnya, dia harus sambil putar-putar nih ya. Nah, kalau dia masih bisa diputar berarti oke. Kalau dia terlalu kencang dia akan macet dan nggak bisa jalan ya. Ini bagian-bagian ini pun harus dipasang ya. Ini kita memasang bagian yang namanya as rotari ya, tuh ya seperti ini. Teman-teman, waktu tadi kita nggak video kan, waktu membukanya ini gampang nih masang seperti ini. Tinggal masukin aja kok gitu. Ini di bawah ada buntutan nih, ada pasangannya nih. Nah, pasangannya seperti ini. Nanti dia pas tuh masuk ke bagian agak ke segitiga ya, sambungan segitiga dan as itu ya, as rotari atau namanya as shuttle hook namanya. Teman-teman pasti bisa lah, karena video ini adalah video membongkar rahasia teknisi mesin jahit ya. Ini kita tidak ada tedeng aling-aling, semuanya secara transparan. Teman-teman, tentang ukuran, bagaimana ukurannya nanti ya, ukurannya nanti detailnya ada di video-video saya yang lain ya, karena ini videonya sangat panjang durasinya ya. Jadi kalau sampai 1 jam semua bisa 1 jaman nanti teman-teman bete ngeliatnya ya. Nah, makanya sambil lihat juga video saya yang lain untuk cari perbandingan. Nah, kita ketok dikit-dikit biar ngepas ke situ. Ya harus pas ya. Kita kencangin, ada bautnya nih. Nah, di bawah sini. Jangan terlalu kencang, biasa aja dulu ya. Karena kita nanti akan berubah lagi, akan kita rubah-rubah. Kalau yang di bawah ini mesti kencangin nih. Tapi kencang pun harus bisa bergerak ketika diputar ya. Ingat, baut yang 2 itu atas sama bawah jangan terlalu kencang dan juga jangan terlalu kendor, dia sedang-sedang aja. Kalau terlalu kendor nanti dia berisik, bunyi kotak-kotak. Nah, kalau terlalu kencang dia akan macet teman-teman. Selanjutnya kita pasang bagian ininya ya, putarannya. Oke, ini juga bagian yang tidak kalah penting ya. Nah, ini masalah seperti ini gampang Pak, tinggal masukin dia punya putaran yang besar itu. Lalu kita pasang ringnya seperti ini. Lalu kita pasang bautnya deh. Bautnya gede kan, baut penutup itu. Nah, seperti ini ada bautnya, ada dratnya tuh ya. Pasang ini gampang teman-teman. Kalau teman-teman merasa kesulitan, ditudurin aja, posisinya berdiri gitu ya, biar nggak jatuh. Kalau yang sudah pengalaman nggak perlu ditidurin, dia bisa ya, asal pas, jangan miring, pasti masuk. Lanjut, nah, pasang, kita cek ulang. Nah, udah lancar begini. Semua bautnya usahakan ya, kita cek bautnya kencang ya, jangan terlalu kendor, jangan terlalu kencang. Ini sekarang kita pasang dia punya tiang jarum atau nodel barnya nanti ya setelah ini. Sekarang kita lanjut ke atas nih teman-teman. Cara membongkar dan memasang ini tiang jarum untuk detailnya ada di video saya yang lain. Barangkali waktu membukanya teman-teman nggak sempat lihat ya, karena memang kita tadi nggak sempat videoin, tapi di video saya banyak kok yang seperti ini.
Nah, ini kita pasang dulu dia punya cangklong atau aisan ya, ini disebut aisan, ini seperti ini. Kalau teman-teman mau cari ini di online, bilang aja aisan nih, ada nih seperti ini. Misalnya sudah dipasang. Nah seperti ini, jangan sampai salah. Yang kita masukkan dia punya tiang jarum atau needle barnya ya. Needle bar itu bahasa garmen ya teman-teman. Jadi kadang-kadang saya menggunakan bahasa garmen karena saya pernah bekerja di garmen ya selama puluhan tahun. Jadi saya selalu menggunakan bahasa garmen. Kalau bahasa umumnya di kita di kampung ini ya mungkin tiang jarum lah. Kalau di daerah Bogor itu bahasa saya kebanyakan ada yang menyebut namanya alu-alu ya. Entah apa tuh artinya alu-alu, istilah itu alu-alu katanya. Jadi apapun namanya yang penting bentuknya seperti itu ya. Yang nyebut alu-alu, orang nyebut tiang jarum, tapi kalau di garmen namanya needle bar. Nah usahakan tuh masangnya dia pas di tengah itu ya. Ini kencengin nih. Ukurannya sebagaimana ukuran dia punya tiang jarum. Nah itu ada yang atas rata, nah itu dia seperti itu ya. Nah, itu kalau kurang jelas cari di video saya yang lain, banyak yang membahas tentang mesin seperti ini ya. Ada butterfly, standar maupun Singer, dan juga merek-merek lainnya. Ini kita pasang dia punya pengikat jarum ya, baut pengikat jarum namanya. Jangan lupa baut cacing juga dipasang. Nah seperti ini. Nah kalau sudah pas, kita tinggal pasang dia punya blok bawah ya. Nah gimana sih ukuran standar jarum turun jarum naik, nah, ada di video saya yang lainnya. Pokoknya teman-teman di channel ini semuanya komplit ya. Ini setelah kita rendam dengan minyak, bersihkan, kita pasang ulang. Setelah dipasang, terus dipasang skotinya, kita cek nih udah bener apa belum. Sebelum kita pasang di sana, kita cek dulu, kita ambil keluar nggak benangnya. Lihat, ternyata keluar teman-teman ya. Nah ini kita sudah berhasil teman-teman, benangnya sudah terpancing ke atas ya, sudah naik. Nah seperti ini kita tes jahit. Oke, kita taruh di atas meja ya, di mejanya ya, ini kan kita pakai di lantai nih. Nah ini teman-teman hasilnya. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe, like, and share Rahmati Channel. Salam satu jarum.